Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang kutipan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Tutut Pribadi dengan NIM 2021010001. Yang kedua, Ferry Yunawan dengan NIM 2021010002. Yang ketiga, Faisal Jundi dengan NIM 2021010003. Yang keempat, Arimba Dimas Segoro dengan NIM 2021010040. Yang kelima, Ahmad Saukibik dengan NIM 2021010006. Yang keenam, Trisnawan Suprapto Aji dengan NIM 2021010041. Yang ketujuh, Hendi Eka Febrianto dengan NIM 2021010039. Yang kedelapan, Ator Azamul Khuluk dengan NIM 2021010050. Pengertian kutipan. Menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Menurut Wosti, kutipan adalah ambil alihan konsep atau pendapat orang lain sebagaimana tertulis dalam karya tulisannya kata demi kata. Kutipan di samping dimaksudkan sebagai penguat atau pendukung bahasan, juga dapat berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan oleh penulis yang mengutip itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Secara umum, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Di dalam kutipan terdapat dua jenis dalam mengutip. Di antaranya adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik menulis kutipan langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Cara penulisannya sebagai berikut. A. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau kurung dari baris ketikan. Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setelah spasi ke atas, atau langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung, ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil. Dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Penulis
tahun halaman. B. Kutipan langsung panjang adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris. 4 baris ke atas. Pertama, jarak antar baris kutipan 1 spasi. 2. Dimulai 5-7 ketukan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Ketiga, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 2,5 spasi. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Apabila pengutipan memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Bila pengutip ingin menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung, misalnya garis bawah oleh pengutip. Apabila penulis menganggap bahwa adalah satu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol sig langsung setelah kesalahan tersebut. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat kutipan langsung. Nah, di selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat kutipan tidak langsung. Bagaimana sih membuat kutipan tidak langsung itu? Nah, langsung saja kita bahas. Nah, jadi gini, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri. Atau dalam arti lain, hanya mengambil pokok pikiran intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan penulis hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip. Kemudian dikembangkan lagi oleh penulis dengan gayanya. Dalam pembuatan kutipan tidak langsung ada beberapa cara. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, kalimat-kalimat yang mengandung ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Jadi, ketika kita membuat kutipan tidak langsung, kalimat-kalimat yang mengandung kutipan itu ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Yang kedua, semua kutipan harus dirujuk. Nah, jadi semua kalimat kutipan itu mempunyai rujukan. Biasanya rujukan itu bisa di sebelum atau di sesudah kalimat kutipan. Nah, yang ketiga, kutipan diintegrasikan dengan teks. Jadi kutipan itu berhubungan dengan teks, ada pembauran gitu. Pembauran dengan teks. Nah, yang keempat, kutipan tidak diapit tanda kutip. Nah, yang kelima, sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Nah, jadi ini seperti yang saya jelaskan di nomor yang 2 tadi. Jadi sumber rujukan itu dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat kutipan. Yang keenam, apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbit di antara tanda kurung. Yang ketujuh, apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, .2 dan diakhiri dengan tahun terbitan. Oke, sekian. Fungsi kutipan. Fungsi dari kutipan sendiri
adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Biasanya kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah atau konsep tertentu, menguraikan suatu rumusan atau juga formula, serta juga mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang.